Pemirsa, satu persatu warga terdampak longsor kampung Gunung Siem, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali dievakuasi oleh tim gabungan ke lokasi pengungsian sementara untuk menghindari longsor susulan. Kembali diguyur hujan lebat, warga terdampak longsor kampung Gunung Siem, Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, satu persatu kembali diungsikan oleh tim gabungan BPBD, TNI, polisi, serta aparat desa ke salah satu rumah warga yang lebih aman. Pergerakan tanah yang terus terjadi dikhawatirkan akan membuat longsor susulan. Longsor tersebut membuat akses rumah warga terputus total, bahkan sekitar 7 rumah warga terisolir. Warga pun mengevakuasi hewan ternak ke tempat lebih aman. Radius longsor ini diperkirakan sekitar 200 meter dengan lebar 100 meter. Pertamanya dengar suara ini Pak, punggung roboh. Terus? Nah, habis itu langsung pada keluar rumah, langsung pada lari ke sini. Tapi terus mengungsi udah berapa hari di sini? Mengungsi udah satu malam. Terus satu malam di sini. Berarti ini untuk mengungsi sementara di sini dulu ya? Iya. Berapa keluarga? 7 kakak. 7 kakak yang Nah, 7 kakak yang terdampak. iya. Terus rencananya ini mau kemana nih? Ini mau pindah tempat Pak ke sana. Kenapa pindah tempat, Bang? Karena masih bahaya di sini atau gimana? Iya, masuk lagi. Sementara itu saat ini warga pun masih membutuhkan bantuan tenda darurat pengungsian dan kebutuhan untuk sehari-hari seperti makanan, popok bayi, serta obat-obatan. Saat ini para korban masih bertahan di pengungsian sementara di salah satu rumah warga sambil menunggu tenda darurat dan dapur umum didirikan. Wahyu Chandra, Bogor, Jawa Barat. Untuk mengetahui kondisi terkini mengenai longsor di Kampung Gunung Siem, Kabupaten Bogor, sudah bergabung bersama kami Ananta Eka Nugroho selaku anggota BPBD Jawa Barat. Selamat siang Pak Ananta. Saat ini berapa jumlah warga yang mengungsi akibat kejadian ini Pak? Total yang mengungsi itu ada 8 kakak 30 jiwa. Dari rincian 7 kakak 28 jiwa yang terisolir. Dan 1 kakak 2 jiwa untuk di zona merah. Baik. Yang warga yang mengungsi ini ada yang di tenda pengungsian atau seluruhnya di rumah warga yang aman, Pak? Untuk sementara saat ini masih diungsikan di kampung sama RT yang sama, di rumah-rumah masyarakat yang radiusnya lumayan jauh dari lokasi longsor, kisaran 1 kilometer. Baik, mengapa pihak BPBD sendiri ini belum mendirikan tenda? Apakah memang ada kendala, Pak? Tenda baru semalam kita dirikan, tapi itu sebagai opsi saja karena kita memikirkan faktor kenyamanan daripada kelompok rentan. Di sini ada beberapa kelompok rentan, itu ada 14. Ya 2 lansia, anak-anak 5, bayi 2, sama balita 5. Jadi kalau langsung di tenda khawatir kesehatan mereka juga akan dikhawatirkan gitu. Baik, kalau di lokasi pengungsian, barang-barang apa saja yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi, Pak? Kalau di lokasi pengungsian, sementara seperti family kit sama beberapa logistik untuk dapur umum mandiri, itu masih dibutuhkan untuk beberapa pengungsi, terutama kebutuhan untuk kelompok rentan. Baik, kalau untuk ingin mengirimkan makanan, apakah bisa langsung ke lokasi atau mungkin ada pos-pos yang didirikan BPBD untuk kemudian menampung bantuan dan kemudian menyalurkannya ke sana, Pak? Langsung ke lokasi, di lokasi nanti akan bertemu tenda posko. Di sana ada tenda posko untuk para petugas gabungan antara BPBD, pihak desa, kecamatan setempat, beserta dinas sosial dan tim lainnya. Jadi kalau kita di dropping, kalau memang ada yang ingin membantu langsung ke lokasi saja, nanti di lokasi akan bertemu posko. Baik, sejauh ini di pengungsian apakah sudah mulai ada warga yang mulai mengeluhkan sakit, Pak Ananta? Tadi ada 1 warga yang demam, tapi langsung ditangani sama pihak puskesmas setempat.
langsung memang setiap hari kita setiap pagi ada jadwal cek kesehatan dari pihak puskesmas ataupun pihak kesehatan setempat bergilir bergantian. Baik, Pak Ananta, ini kan longsornya sangat dekat dengan rumah warga. Apakah longsor ini juga mengakibatkan ada korban yang terluka atau korban jiwa, Pak Ananta? Untuk korban jiwa ataupun korban luka-luka tidak ada karena longsor tersebut hanya memutus akses jalan menuju perkampungan. Adapun yang terdampak yaitu akses jalan Kumbung tempat budidaya jamur beserta villa. Jadi tidak ada korban jiwa ataupun korban luka-luka. Baik, artinya kalau untuk ternak warga juga tidak ada yang terdampak longsor ya, Pak ya? Kalau ternak warga tidak ada terdampak longsor. Kemarin kita berangsur dan hari ini juga masih ada satu lagi ternak yang kita akan evakuasi lagi. Kemarin kita udah evakuasi ternak berupa domba, kita bawa ke titik yang lebih aman dan biar supaya bisa dirawat juga sama warga. Baik, Pak Ananta, ini kan longsornya juga sangat dekat dengan lokasi perumahan warga. Lantas warga ini apa saran dari BPBD? Apa yang akan dilakukan? Apakah memang sampai seterusnya lebih baik untuk membangun rumah di tempat lain atau seperti apa, Pak? Untuk sementara kami dari tim Badan Penanggulangan Bencana mengamankan dulu para penyintas ke titik lokasi yang lebih aman. Nanti tindak lanjut akan ditindaklanjuti sama dinas-dinas terkait, ada DPKPP ataupun BMPG yang mengecek nanti kelayakan tanah tersebut, apakah masih bisa layak ditempati atau tidak, atau bagaimana titik terbaiknya, apakah harus direlokasi atau tidak. Baik, tapi kalau dari pihak-pihak terkait menyatakan di sana, apakah kemungkinan masih ada longsor susulan, Pak? Mengingat saat ini cuaca juga masih sering hujan di sana. Untuk sementara DPKPP baru pihak di DPKPP, jadi kita briefing dulu hari ini dengan DPKPP sambil dicek ke lokasi, apakah memang masyarakat bisa di sana atau bagaimana. Adapun kalau memang masyarakat di sana, yang dipikirkan adalah akses, karena akses utamanya terputus, nggak ada jalan lain, paling hanya bisa menuruni perbukitan. Baik, tapi kalau untuk pemerintah daerah sendiri, apakah sudah meninjau lokasi ke sana, Pak Ananta? Untuk pemerintah daerah, baik dari desa, kecamatan, ataupun kabupaten, dari beberapa tim terkait sudah ada di lokasi dari kemarin. Sudah berupaya semaksimal mungkin. Tindak lanjutnya nanti dari beberapa tim ahli kita akan kaji dulu. Yang lama adalah mengkaji pergerakan tanahnya, karena pergerakan tanah ini bisa terlihat minor atau dan lain sebagainya macamnya, karena tidak bisa langsung tanpa nanti ada hasil analisa lebih detail lagi. Baik, tapi kalau hasil dari pandangan mata sementara Pak Ananta dan juga teman-teman di lapangan melihat, sebenarnya memang apakah kondisi tanah yang ada di sana ini masih dikategorikan rawan longsor atau seperti apa? Untuk tanah di posisi lerengan seperti ini memang rawan bergerak, apalagi di bawahnya ada tanah-tanah lempung ya, lumpur ya, yang memang itu sangat mudah bergerak. Ditambah kalau memang adanya kurang untuk beberapa aliran drainase ataupun tanaman-tanaman yang memang untuk menjaga dari pergeseran tanah tersebut. Ini patahan ini sebenarnya patahan dari seberang bukit yang lalu-lalu pernah terjadi, dan sekarang patahan ini bergeser ke sebelah sini di kampung sebelah yang di RT sebelahnya tadi. Lalu-lalu pernah patahan di RT yang sebelahnya. Baik, tapi artinya longsor yang cukup besar seperti ini baru pertama kali terjadi untuk di kawasan ini ya Pak ya? Betul, untuk di kawasan ini longsor yang kurang lebih 100 kali 200 ini baru terjadi. Baik, kita harapkan semoga bantuan ini segera bisa diterima oleh para pengungsi dan juga pemerintah daerah bisa segera mengambil keputusan untuk kejadian ini sehingga warga bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Ananta Eko Nugroho selaku anggota BPBD dari Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati Pak Ananta.